Sunday morning rain is falling. Dress and cover share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just Pengertian MSDM. Apa itu MSDM? MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian itu menurut Masayu S.P. Hasibuan. Bisa diartikan juga MSDM adalah kebijakan dan praktek untuk mengelola manusia dalam sebuah jabatan manajerial, termasuk di dalamnya merekrut, menyeleksi, melatih, memberi imbalan, menilai kerja karyawan, memelihara serta mempertahankan karyawan. Selanjutnya, proses manajemen SDM yang di dalamnya terdapat proses manajemen dan proses SDM. Proses manajemen pertama, berisi perencanaan, meliputi tujuan dan standar, peraturan dan prosedur, dan perencanaan. Kedua, pengorganisasian, meliputi pembagian tugas, departementasi, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Ketiga, penataan staf, meliputi hearing, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Keempat, pengarahan, meliputi memulai pekerjaan, membina moral dan motivasi. Kelima atau terakhir, pengawasan, meliputi menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar. Kedua, atau di dalam proses manajemen SDM, yaitu berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan SDM, perekrutan dan pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kerja, kompensasi dan tunjangan, serta pengembangan karir. Mengapa MSDN itu penting? Karena tujuan perusahaan sulit tercapai tanpa peran aktif karyawan sebagai perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan. Dan mengatur karyawan sulit dan kompleks, atau karyawan memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen pada MSDM. Yang pertama ada pengusaha. Pengusaha yaitu orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang kedua, karyawan. Karyawan yaitu penjual jasa atau tenaga dan pikiran untuk memperoleh kompensasi berupa upah atau gaji. Yang ketiga, pemimpin atau manajer. Pemimpin atau manajer yaitu orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya, yaitu peranan MSDM. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan MSDM pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam, memonitor undang-undang pemburuan dan kebijakan balas jasa perusahaan sejenis. Yang ketujuh, memonitor perkembangan serikat buruh.
di sini ada fungsi pada MSDM. Fungsi MSDM ada dua, fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial antara lain ada merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua adalah peorganisasian, yaitu mengorganisir semua tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu mengarahkan semua karyawan. Dan yang terakhir ada pengendalian, mengendalikan semua karyawan. Dan yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi operasional antara lain ada pengadaan SDM, pengembangan pendidikan dan latihan, ada kompensasi, pengintegrasian, kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, ada pemeliharaan, meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas, ada kedisiplinan, dan yang terakhir pemberhentian atau PHK. Ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM, yaitu ada pemegang saham, persaingan, pelanggan, teknologi, ekonomi, pasar tenaga kerja, pertimbangan hukum, masyarakat, serikat kerja, peristiwa yang tidak diramalkan atau tidak diharapkan terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM. Yang pertama ada faktor pemasaran, yang kedua ada faktor keuangan, dan yang ketiga ada faktor operasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan penganggaran, pengelolaan, pengendalian, serta pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Adapun tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Seperti yang pertama, secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang kedua, manajemen harus mempertimbangkan kepemilikan milik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Selanjutnya, tidak mengabaikan sosial objektif dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Dan yang terakhir, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Keempat, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.
Tugas pokok manajemen keuangan. 4 aspek yang harus dilakukan manajemen keuangan. Pertama, dalam perencanaan dan peramalan di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Ketiga, manajer keuangan yang harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. I like him too. He my man, he my boo, he my type, he's so cute. I want him and I want him too.